teman-teman di channel saya Elektronika Itu Indah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas IC timer serbaguna, yaitu timer 555. Ini barangnya kecil ya. Nah, karena panjangnya pembahasan tentang timer 555 ini, maka saya membuat video ini menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama yaitu membuat multivibrator astabil, monostabil, dan membuat satu contoh aplikasi, yaitu membuat piano blues. Dan bagian kedua, dan nanti di video selanjutnya saya akan membuat multivibrator stabil dan rangkaian latch ya, dan satu contoh aplikasi yang sangat menarik juga. Gak usah berlama-lama lagi, langsung kita cek merakitnya. Let's go. Teman-teman, kali ini saya akan memfungsikan timer 555 sebagai multivibrator astabil. Timer 555 ini nanti akan kita buat terus-menerus mengeluarkan gelombang kotak yang frekuensinya bisa kita atur sendiri. Untuk deskripsi kaki IC timer 555 seperti terlihat pada gambar. Untuk tegangan kerja optimal timer 555 sendiri adalah pada range 4,5 sampai 16 volt DC dan maksimal tegangan 18 volt DC. Saya kali ini menggunakan power supply 12 volt DC. Sirkuit yang akan saya rancang adalah seperti pada gambar di layar. Saya telah menghitung frekuensi multivibrator astabil menurut persamaan yang ada. Dari rumus yang ada, rangkaian ini akan menghasilkan frekuensi output sebesar 0,57 Hz atau periodenya sebesar 1,75 detik. Sesuai dengan rangkaian tersebut, saya juga telah mensimulasikan gelombang outputnya seperti terlihat di layar. Ya teman-teman, ini rangkaian astabilnya sudah jadi. Saya akan menyambungkannya dengan power 12 volt sesuai dengan rumus timer 555 di layar. Maka dengan rangkaian seperti ini kita akan mendapatkan frekuensi sebesar 0,57 Hz atau periodenya 1,75 detik. Kita buktikan saja. Dan teman-teman, lampunya sudah berkedip sekitar 1 detik sekali dan terbukti rumusnya benar. Untuk semakin membuktikan, kita akan mengganti resistornya dengan nilai yang lebih besar. Sekarang kita ganti dari 2,2 kilo ohm, kita ganti ke 10 kilo ohm. Sesuai perhitungan rumusnya seperti tersebut, maka kita akan mendapatkan frekuensi sekitar 0,15 Hz atau periode sekitar 6,6 detik. Ini berarti lampunya akan menyala hidup mati lebih lama. Kita buktikan saja. Terbukti ya teman-teman, lampunya menyala kedap-kedip lebih lambat dari sebelumnya. Sekarang saya akan mengganti resistornya dengan potensiometer 10 kilo ohm yang bisa diputar. Hal ini saya maksudkan agar kedap-kedip nyala lampu tersebut bisa kita atur cepat atau lambatnya sesuai dengan kemauan kita, hanya dengan memutar knob potensiometernya saja. Saya posisikan dulu potensiometer paling bawah. Lampu berkedap-kedip cepat sekali sampai tak terlihat mata. Kemudian saya putar sedikit, lampu mulai berkedap-kedip melambat. Saya putar sedikit lagi dan lampu semakin berkedip melambat. Kemudian saya putar lagi dan lampu semakin melambat dan sangat lambat. Dan saya kembalikan lagi posisi potensiometernya ke awal dan terlihat lampu jelas sekali berkedap-kedip dengan sangat cepat.
teman-teman. Sekarang saya akan memfungsikan timer 555 ini sebagai multivibrator monostabil. Rangkaian yang akan saya buat adalah seperti pada skematik di layar, di mana multivibrator monostabil timer 555 ini mempunyai karakteristik seperti pada grafik di layar. Pada grafik terlihat bahwa jika kita tidak memberi sinyal trigger, maka keadaan outputnya akan stabil low. Kemudian bila pin trigger kita beri high trigger, maka keadaan outputnya juga akan high atau kondisi unstabil untuk beberapa waktu. Panjang waktu high di sini bisa kita atur dengan mengganti-ganti nilai resistor dan kapasitornya sesuai dengan persamaan di layar. Pada rangkaian yang akan saya buat kali ini, seperti terlihat di layar, telah saya hitung menurut persamaannya, sehingga jika kita masukkan menurut persamaan tersebut, akan kita dapatkan periode high sebesar 1,7 detik. Itu berarti setelah tombol trigger saya tekan, maka lampu LED akan menyala 1,7 detik kemudian padam, dan lampu LED akan menyala lagi selama 1,7 detik jika saya tekan tombol trigger lagi. Sekarang kita akan tes monostabilnya. Di rangkaian ini saya pasang resistor 3,3 kilo ohm dan kapasitor 470 mikrofarad. Menurut persamaan yang ada, kita akan dapat panjang pulsa high-nya sekitar 1,7 detik. Dan kita buktikan setelah saklar saya tekan, lampu menyala 1,7 detik kemudian padam. Sekarang akan kita ganti resistornya dari 3,3 kilo ohm menjadi 1 kilo ohm. Menurut persamaan, maka kita dapat periode high-nya sekitar setengah detik. Kita buktikan saja. Dan terbukti, saat saklar saya tekan, lampu LED menyala cepat sekali, cuma setengah detik setelah itu padam. Sekarang saya akan mengganti resistornya dengan potensiometer 10 kilo ohm yang bisa diputar. Ini saya maksudkan agar setelah saklar saya tekan, lama hidup lampu LED-nya bisa saya atur hanya dengan memutar knob potensiometernya saja. Bisa saya bikin lama, bisa saya bikin sebentar juga. Potensiometer saya posisikan dahulu ke yang terkecil. Setelah saya tekan saklarnya, lampu menyala cepat sekali, kemudian mati. Kemudian saya putar sedikit lagi potensiometernya, lampu menyala sedikit lama. Kemudian saya putar lagi potensiometernya, lampu menyala agak lama. Ya, oke, kita ke project selanjutnya. Mainan piano blues di sini saya buat berdasarkan pengembangan dari multivibrator astabil. Untuk rangkaiannya terlihat seperti gambar. Dari gambar rangkaian tersebut terlihat bahwa kita hanya mengubah R2 dari rangkaian astabil dan menggantinya dengan potensiometer dan resistor-resistor tertentu sehingga menghasilkan output frekuensi yang kita inginkan. Di sini saya telah menyetel resistor-resistor tersebut sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan frekuensi pada nada pentatonik. Nada pentatonik ini biasanya digunakan untuk memainkan irama-irama musik blues yang indah. Nada pentatonik di rangkaian ini mempunyai 10 not, yaitu saya setel pada C5, D5, E5, G5, A5, C6, D6, E6, G6, dan A6. Frekuensi yang dihasilkan sendiri tidak tepat seperti itu, tapi saya usahakan untuk mendekati nada tersebut karena keterbatasan resistor yang saya punya. Oke, kita tes nadanya dan selanjutnya kita akan putar backing track dan kita akan ngeblues dulu sejenak.
Simsalabim, abrakadabra. Video timer 555 bagian 2 ini adalah video lanjutan dari timer 555 bagian 1, dimana pada video kali ini kita akan membuat timer 555 sebagai yang pertama, timer 555 sebagai multivibrator lebih stabil. Kemudian yang kedua, timer 555 sebagai rangkaian latch. Dan yang ketiga adalah contoh aplikasinya, yaitu membuat saklar touchless. Kita akan membuat lampu hidup atau mati tanpa menyentuh saklarnya. Oke teman-teman, langsung kita cek saja. Dalam video ini, saya akan membuat multivibrator bistabil dari timer 555, di mana rangkaian bistabil tersebut dapat dilihat pada gambar. Dari gambar rangkaian tersebut kita bisa melihat bahwa kita hanya menggunakan pin reset dan pin trigger pada timer 555 dan ditambahkan dengan resistor pull up 10 kilo ohm. Rangkaian bistabil tersebut akan bekerja sesuai dengan grafik di layar. Dari grafik rangkaian tersebut dapat kita simulasikan seperti berikut. Saat pin trigger atau disebut juga pin set kita tekan, maka lampu akan menyala, dan lampu akan padam jika kita tekan pin resetnya. Jika kita tekan pin trigger kemudian lampu menyala, kemudian kita tekan pin trigger lagi untuk kedua atau ketiga kalinya, maka lampu akan tetap menyala. Lampu akan bisa padam jika kita tekan pin resetnya. Ya teman-teman, rangkaian bistabil sudah jadi. Mari kita mencobanya. Saya akan menekan pin setnya dan terlihat lampu langsung menyala. Kemudian saya akan menekan pin resetnya dan lampu langsung padam. Saya coba sekali lagi untuk menekan pin setnya dan lampu langsung menyala. Kemudian saya akan menekan pin resetnya dan lampu langsung padam lagi. Dan saya coba tekan-tekan lagi, lampu tetap menyala. Dan lampu hanya bisa padam jika saya tekan pin resetnya. Next, kita ke project selanjutnya. Sekarang saya akan memfungsikan timer 555 sebagai rangkaian latch. Rangkaian latch di sini berarti kita akan menghidupkan dan mematikan lampu LED hanya dengan satu saklar. Untuk skematiknya seperti terlihat pada gambar. Seperti terlihat pada grafik, saat saklar kita beri trigger, saklar kita tekan, maka lampu akan mati. Kemudian saklar kita tekan lagi, maka lampu akan hidup. Dan saklar kita tekan lagi, maka lampu akan mati. Demikian seterusnya. Di rangkaian latch ini seakan-akan timer 555 dapat mengingat kejadian sebelumnya, yaitu kapan lampu hidup dan kapan lampu mati. Oleh karena itu, diperlukan umpan balik berupa sebuah resistor dan kapasitor yang tepat untuk dijadikan inputan kembali untuk timer 555. Dan teman-teman, rangkaian kita sudah jadi. Mari kita mencobanya. Saya menggunakan kabel untuk men-trigger rangkaian latch ini. Saya akan coba menyentuhnya. Kita perhatikan, lampu menyala saat saya menyentuh kedua ujung kabel. Kemudian saya sentuhkan lagi, lampu akan mati. Kemudian saya sentuh lagi, lampu menyala lagi. Dan kemudian saya sentuh lagi, lampu akan mati lagi. Sekarang kita akan menggantikan kedua ujung kabel ini dengan sebuah push button. Kita akan pasang sebentar. Saya tekan push button dan lampu menyala. Kemudian saya tekan lagi push button, lampu mati, dan saya tekan lagi, lampu menyala, dan demikian seterusnya. Dan rangkaian latch berhasil kita buat. Next, kita ke project selanjutnya. Ya teman-teman, pada rangkaian kali ini saya akan menghidupkan lampu tanpa menyentuh saklarnya, atau yang disebut sebagai saklar touchless. Saya akan menghidupkan atau mematikan lampu hanya dengan mendekatkan tangan saya ke rangkaian. Untuk skematik rangkaiannya terlihat seperti di layar. Rangkaian ini adalah pengembangan dari rangkaian latch dari timer 555 sebelumnya yang pernah kita rangkai. Terlihat seperti di gambar. Inputan dari rangkaian latch timer 555 ini yang sebelumnya adalah push button, kita gantikan dengan rangkaian pendeteksi jarak atau proximity. Dan outputan dari rangkaian latch timer 555 ini yang sebelumnya adalah LED, kita gantikan dengan relay yang bisa mendriver lampu AC. Untuk rangkaian proximity atau rangkaian sensor jarak adalah seperti pada gambar.
Di rangkaian ini saya menggunakan sebuah infrared dan sebuah fotodioda sebagai detektor, dan saya menggunakan operational amplifier yaitu IC TL072. Untuk IC operational amplifier sendiri, apakah saya perlu membuat tutorialnya, cara kerja dan fungsinya? Silahkan teman-teman komen di bawah. IC operational amplifier atau MTL072 di sini saya gunakan sebagai komparator. Kemudian output dari komparator ini saya masukkan ke relay untuk membuat seakan-akan rangkaian latch timer 555 mendapat input menyerupai push button. Setelah input masuk ke rangkaian latch timer 555, maka dikeluarkanlah outputnya menuju rangkaian relay. Karena kita hendak menghidupkan lampu bohlam AC yang sumbernya adalah listrik, maka diperlukan rangkaian relay untuk membuat seakan-akan relay adalah sebuah saklar yang dikendalikan oleh timer 555. Sehingga untuk rangkaian lengkap dan blok-bloknya dapat terlihat seperti gambar di layar. Ya teman-teman, untuk rangkaian saklar tanpa disentuh atau saklar touchless sudah jadi. Mari kita mencobanya. Sebentar, saya akan mencoba mendekatkan tangan saya ke sensor dan abrakadabra, lampu hidup, dan saya akan dekatkan lagi dan simsalabim, lampu mati teman-teman. Kita coba sekali lagi dan saya dekatkan tangan saya dan lampu hidup. Kemudian saya dekatkan lagi tangan saya dan lampu mati. Dan mantep. Dan rangkaian saklar touchless telah bekerja sesuai dengan yang kita inginkan. Demikian video saya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video saya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan project yang lebih menarik lagi. Ya teman-teman, jumpa kembali di project saya kali ini. Jika teman-teman memiliki masalah dengan pengharum ruangan otomatis, seperti misalnya pengharum ruangan yang menyemprotkan parfumnya 10 menit sekali saat penghuninya sedang keluar atau tidak ada orang sama sekali di ruangan tersebut, pengharum ruangan tetap bekerja dan masih saja menyemprotkan parfumnya secara otomatis, dan itu merupakan pemborosan bagi parfum. Yang kita ingin adalah pengharum ruangan otomatis ini berhenti bekerja saat tidak ada orang dan kembali bekerja menyemprotkan parfumnya saat ada orang masuk ke ruangan tersebut. Untuk semakin menghemat, kita ganti sekalian saja pengharum ruangan otomatis ini yang mulanya menggunakan catur daya baterai, kita ganti dengan menggunakan listrik, sehingga kita tidak perlu mengganti baterainya lagi. Oh ya teman-teman, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya semakin semangat untuk membuat video-video yang berkualitas. Jangan lupa pula follow Instagram saya di deskripsi di bawah. Jika ada pertanyaan yang mendetail, boleh DM saya juga. Ucapan terima kasih saya sampaikan juga kepada Bapak Abdul Mahdudi atau Bapak Dudi yang telah mensponsori video ini. Bapak Dudi meminta saya untuk membuatkan alat untuk pengharum ruangan otomatis ini untuk dipasang di rumahnya. Sebagai informasi tambahan, jika Anda membutuhkan bangunan yang terbuat dari kontainer seperti rumah, kantor, kafe, dan lain-lain yang berkualitas, Bapak Dudi siap membantu untuk membuatkannya. Di deskripsi di bawah saya sertakan juga link YouTube dan Instagram beliau jika Anda ingin menghubungi Bapak Dudi. Yuk kita mulai proyeknya. Untuk bahan yang dibutuhkan pada rangkaian ini adalah satu buah pengharum ruangan otomatis, sensor PIR untuk mendeteksi gerakan, adaptor 12 volt DC untuk power supply, box yang digunakan untuk wadah sistem rangkaian, dan rangkaian-rangkaian lain seperti PCB bolong, step down DC to DC converter, relay, dioda, resistor-resistor, transistor, lampu LED, soket, dan lain-lain. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sensor PIR sebagai sensor gerak dan step down DC to DC converter sebagai pengganti baterai pada pengharum ruangan otomatis. Sensor PIR atau Pyroelectric Passive Infrared Sensor. Sensor ini saya pergunakan untuk mendeteksi pergerakan manusia yang berada dalam ruangan. Sensor PIR pendeteksi gerak yang sudah dilengkapi dengan pengatur sensitivitas dan panjang pulsa, bisa diaplikasikan langsung ke beban maupun ke microcontroller. Untuk spesifikasi dari modul ini adalah mempunyai tegangan antara 4,5 sampai 20 volt DC. Sinyal output berupa sinyal digital, yaitu pada tegangan DC 3,3 volt saat high dan 0 volt saat low.
Jarak pendeteksiannya antara 3-7 meter, bisa diatur melalui tripod. Sudut area pendeteksian sampai 140 derajat, dan ukuran board sendiri sangat kecil, yaitu 32 x 24 mm. Ya teman-teman, ini adalah alat yang dinamakan dengan step down DC to DC buck converter adjustable, atau yang lebih sering dikenal sebagai DC to DC converter. DC to DC converter ini saya gunakan sebagai power supply 3 volt sebagai pengganti catu daya baterai untuk pengharum ruangan otomatis, sehingga power supply pengharum ruangan otomatis ini tidak menggunakan baterai lagi dan langsung kita masukkan ke listrik. Saya menggunakan DC to DC converter ini karena alat ini mempunyai kelebihan sebagai berikut. Mempunyai input voltage yang lebar, yaitu berkisar antara 4-38 volt DC, dan mempunyai output yang lebar pula dan bisa diadjust antara 1,25 sampai 36 volt DC. Arus yang dihasilkan juga cukup besar, bisa nyampe 5 ampere. Dan untuk spesifikasi selebihnya bisa teman-teman baca sendiri di layar. Dengan alat ini kita bisa menurunkan tegangan seberapapun sesuai dengan spesifikasi hanya dengan memutar potensiometernya saja. Yuk teman-teman, kita mulai merancang. Kita akan membuat driver relay terlebih dahulu untuk on off pengharum ruangan otomatis. Oke, semua alatnya akan saya taruh di meja kerja. Saya mulai memasang relaynya ke PCB. Untuk rangkaian keseluruhan dari alat yang akan kita rancang ini adalah seperti pada gambar. Dari gambar skematik terlihat power supply yang kita gunakan adalah adaptor 12 volt. Power supply 12 volt ini memberi daya pada sensor PIR, kemudian pada rangkaian relay, dan juga memberi daya pada DC to DC converter. Dari skematik terlihat bahwa saat sensor PIR dikenai gerakan manusia, sensor PIR akan memberi output ke basis transistor 2N2222. Kemudian transistor tersebut menggerakkan relay, mengakibatkan output relay menjadi tersambung ke 12 volt. Output relay yang 12 volt tadi kemudian diumpankan ke DC to DC converter. Selanjutnya di DC to DC converter ini, output relay yang 12 volt diubah menjadi 3 volt untuk memberi catu daya pada pengharum ruangan otomatis, sehingga tidak lagi diperlukan catu daya baterai. Oke, setelah kita membuat driver relay, selanjutnya kita akan memasang soket untuk output sensor PIR. Saya menggunakan soket 3 kaki yang berisi VCC, output, dan ground sensor PIR. Oke, saya solder sebentar. Dan oke, kita akan coba pasang soket sensor PIR-nya tersebut. Dan selesai, kita beralih ke tahap selanjutnya. Sekarang saya akan membuat power supply 3 volt untuk menggantikan catu daya baterai pada pengharum ruangan otomatis. Ini adalah pengharum ruangan otomatis yang akan kita ganti catu dayanya. Saya buka dulu. Di sini ada 2 buah baterai 1,5 volt disusun seri dan menghasilkan tegangan 3 volt. Saya menggunakan adaptor 12 volt ini untuk menggantikan catu daya pengharum ruangan tersebut. Untuk mengubah tegangan 12 volt dari adaptor menjadi 3 volt pada pengharum ruangan otomatis, saya menggunakan step down DC to DC converter. Step down DC to DC converter ini akan kita inputkan tegangan 12 volt, kemudian outputnya akan kita setting menjadi 3 volt dengan cara memutar potensiometernya. Sebentar, saya solder dulu input dan output DC to DC converternya. Untuk skematiknya seperti yang terlihat di gambar yang saya beri kotak merah. Dan sekarang waktunya untuk kita adjust tegangan outputnya menjadi 3 volt. Kita samakan dengan tegangan yang dibutuhkan pada pengharum ruangan otomatis ini. Output tegangan adaptor kita masukkan ke DC to DC converter. Adaptor kita beri power listrik. Terlihat tegangan output DC to DC converter pada multimeter. Kemudian kita akan adjust tegangan output DC to DC converternya menjadi 3 volt. Saat kita putar potensiometernya, terlihat tegangan output DC to DC converter sudah mulai turun. Kita akan setting tegangan outputnya di nilai 3 volt. Oke, setelah kita setting di nilai 3 volt, kita akan bongkar pengharum ruangan otomatisnya.
untuk menyambungkan output dari DC to DC converter yang bernilai 3 volt tadi ke input baterai dari rangkaian pengharum ruangan otomatis ini. Di sini terlihat kabel dari catur daya baterai pada pengharum ruangan otomatis. Kita akan potong dan kita akan sambung ke output dari DC to DC converter yang sudah kita setting 3 volt tadi. Saya akan bor dulu untuk memasukkan jalur kabel power supply-nya. Oke, setelah kabelnya dimasukkan, kita akan mulai menyoldernya. Dan ingat teman-teman, untuk suplai 3 volt ini tidak boleh terbalik karena ada positif dan negatifnya. Oke, sekarang kita tutup lagi dan kita akan mencobanya. Kita masukkan adaptor ke listrik dan kita akan setting timernya di 10 menit. Saat pengharum ruangan pertama kali kita hidupkan, pengharum ruangan akan restart dari awal. Sekitar 5 detik dari restart, dia akan menyemprotkan parfumnya untuk pertama kali. Kemudian dia akan mengulang menyemprotkan parfumnya setiap 10 menit sekali dan begitu seterusnya. Oke, power supply 3 volt berhasil kita buat dan kita lanjut ke tahap selanjutnya. Sekarang saya akan mendesain box untuk rangkaiannya. Saya menggunakan box yang model seperti ini ya teman-teman. Saya akan tempatkan rangkaian-rangkaian ini ke dalam box tersebut agar terlihat rapih dari luarnya. Yuk mulai kita susun dan kita rapih-rapihkan. Jika rangkaian-rangkaian saya tempatkan seperti ini, kelihatannya tampak rapih dan bagus. Kita buat dulu untuk lubang bautnya supaya rangkaian kencang dalam box. Sepertinya bagus untuk menempatkan bautnya, saya bor di sini. Untuk DC to DC converternya, kabel outputnya harus saya lepas dulu. Karena kabelnya akan saya lewatkan jalur sini supaya rapih. Kemudian kita solder lagi seperti semula. Sekarang saya akan mengetes sensor PIR-nya pada lampu LED. Ini sensor PIR-nya. Saya mengetes sensor PIR dengan menggunakan LED dan resistor yang saya tempatkan pada output relaynya. Oke, kita rangkai dulu. Nanti saat sensor PIR mendeteksi manusia, relay akan mengalirkan tegangan 12 volt dan akan menghidupkan lampu LED ini. Tegangan 12 volt dari output relay ini nanti akan kita alirkan ke DC to DC converter untuk menghidupkan pengharum ruangan otomatis. Yuk kita mengetesnya. Ini sensor PIR-nya. Saya akan menghidupkan power supply-nya. Saya akan dekatkan tangan saya ke sensor PIR. Lihat lampu LED yang sebelumnya padam. Saat tangan saya dekatkan ke sensor PIR, sensor PIR mendeteksi dan lampu langsung hidup. Saya akan coba lagi. Dan lampu langsung hidup ketika tangan saya dekatkan ke sensor PIR. Kemudian lampu padam lagi. Ini berarti sensor PIR telah berhasil bekerja normal sesuai dengan yang kita inginkan. Sekarang saya akan memasukkan rangkaian-rangkaian ini ke dalam box rangkaian yang telah kita sediakan. Ini adalah rangkaian yang baru kita tes tadi. Oke, mulai kita rapihkan sekarang. Saya copot dulu kabel-kabel yang mengganggu supaya bisa masuk ke dalam box. Dan saya akan baut di sini untuk DC to DC converternya. Juga untuk modul driver relay dari sensornya, saya akan baut dulu. Kita gabungkan antara input DC to DC converter dengan rangkaian LED yang kita tes tadi menjadi satu dan masuk ke output driver relay. Ini adalah kabel untuk output dari adaptor. Kita masukkan ke VCC
driver relay. Oke, selanjutnya kita akan memasang kabel untuk sensor PIR-nya ke soket yang telah kita sediakan. Selanjutnya kita akan membuat lubang di tutup box untuk lampu LED-nya agar indikator on off power supply pada pengharum ruangan otomatis terlihat dari luar. Selanjutnya kita akan mengadakan pengetesan awal dan setting parameter untuk sensor PIR. Ini sensor PIR-nya. Saya akan pasang input DC 12 volt dari adaptornya dulu. Selanjutnya saya akan menghidupkan dan menyeting timer untuk pengharum ruangan otomatisnya. Di sini terlihat pengharum ruangan otomatis sudah tidak menggunakan baterai lagi. Saya akan setting timer pengharum ruangan otomatisnya di 10 menit sekali. Selanjutnya kita akan mengubah jumper untuk mode sensor PIR-nya ke mode repeat trigger atau disebut juga mode auto reset. Kemudian kita akan memasukkan adaptor ke power listrik dan terlihat lampu indikator langsung menyala karena sensor PIR dekat dengan saya. Relay langsung menghidupkan pengharum ruangan otomatis. Pengharum ruangan otomatis akan restart dari awal. Dan sekitar 5 detik kemudian pengharum ruangan otomatis akan menyemprotkan parfumnya untuk pertama kali. Dan rangkaian telah bekerja dan kita copot dulu power supply-nya. Dan yang terakhir, kita akan setting delay timer sensor PIR-nya menjadi maksimal dengan cara memutar secara maksimal pada potensiometer sensor PIR-nya supaya jika antara 11 sampai 13 menit tidak ada orang di situ, sistem akan mematikan power supply untuk pengharum ruangan otomatisnya. Ya teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan pengetesan akhir sebelum alat ini kita kirim. Saya akan menyambungkan adaptor ini ke listrik, maka secara otomatis saat saya menyambungkan adaptor ini ke listrik, maka perangkat menjadi hidup. Karena sensor gerak itu dekat dengan saya dan sensor gerak mendeteksi saya berada di ruangan itu. Saat pengharum ruangan otomatis hidup pertama kali, maka timer akan merestart dari awal. Biasanya semprotan pertama terjadi sekitar 5 detik setelah pengharum ruangan otomatis restart. Karena kita pilih mode 10 menit, kemudian pengharum ruangan otomatis ini akan kembali menyemprotkan parfumnya setelah 10 menit jika sensor mendeteksi keberadaan orang di situ. Setelah sekitar 11-13 menit saat tidak ada orang di ruangan, sistem akan mematikan power pengharum ruangan sehingga parfum menjadi lebih hemat. Jika terdeteksi ada manusia, sensor gerak akan mendeteksi keberadaan manusia tersebut. Sistem akan menghidupkan pengharum ruangan otomatis kembali. Pengharum ruangan otomatis akan restart dari awal dan akan mengulang waktu penyemprotan 10 menit sekali selama masih ada orang yang berada dalam ruangan tersebut. Demikian sistem pengharum ruangan dengan sensor gerak ini berhasil kita buat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Selamat datang teman-teman. Kali ini saya akan merakit modul MP5 player. Tutorial merakit modul MP5 player ini dapat juga digunakan untuk merakit modul MP3 player. Yang membedakan adalah modul MP5 player ini mempunyai output video, sedangkan modul MP3 player hanya mempunyai output audio saja. Kedua modul MP5 maupun MP3 player ini sama-sama dilengkapi dengan koneksi Bluetooth. Untuk alat yang akan kita persiapkan untuk merakit modul MP5 player adalah ini modul MP5 playernya sendiri ya. Ini saya beli kisaran 100 ribuan dan sudah ada remote bawaannya. Untuk koneksinya, di sini terlihat koneksi untuk power supply 5-12 volt. Ini untuk audio inputnya. Ini untuk audio output dan juga untuk output video. Dan ini terlihat untuk soket-soketnya. Ini untuk remote controlnya.
Di sini ada baterainya. Kita lepas dulu untuk plastik pelindung baterainya. Untuk baterainya seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita coba hubungkan kabel soketnya satu persatu. Dan ini teman-teman ya, untuk box MP5 playernya saya beli udah langsung jadi seperti ini. Box ini juga bisa digunakan untuk MP3 player. Ini bagian depannya. Ini adalah tempat saklarnya. Dan ini untuk bagian belakang boxnya. Bisa kita pasang output stereo, video, dan juga untuk power supply-nya. Ini untuk output suara stereonya. Ini untuk output videonya. Dan ini untuk supply 5 volt sampai 12 voltnya. Untuk supply-nya saya menggunakan adaptor 5 volt. Seperti ini ya teman-teman. Oke, langsung yuk kita rancang. Pertama kita akan pasang saklarnya lebih dahulu. Oke, sekarang kita akan pasang untuk soket video outnya. Setelah itu kita akan pasang untuk soket RCA untuk audio outnya. Untuk audio in tidak saya pasang ya, karena untuk lubang-lubang di boxnya tidak tersedia. Oke, sekarang kita bawa dulu. Sekarang kita pasang untuk cek power supply-nya. Karena untuk cek power supply saya tidak menemukan yang berbentuk kotak, maka saya menggunakan cek power supply yang berbentuk bulat seperti ini. Dan saya harus memasang ring agar tidak lolos dari lubangnya. Oke, langsung kita pasang saja. Selesai teman-teman, kita coba dulu untuk mengetesnya. Oke, lanjut kita memasang untuk modul MP5 nya di sini. Yuk langsung kita pasang. Kemudian kita kencangkan dengan baut. Oke, modul MP5 telah terpasang pada tempatnya. Oke, sekarang kita akan memasang untuk soket power supply-nya menuju ke cek power supply. Yuk langsung kita pasang ya teman-teman. Ingat, untuk cek power supply-nya jangan terbalik untuk pemasangan positif dan negatifnya. Pastikan teman-teman mengetes positif dan negatifnya dari adaptor dengan multimeter. Selanjutnya saya akan memasang untuk output videonya dan langsung kita solder. Ingat, untuk posisi ground sama video jangan terbalik ya.
Selanjutnya kita akan memasang untuk soket output suaranya, output suara kiri dan output suara kanan. Saya akan pasang groundnya dulu. Selanjutnya saya akan pasang output suara kiri dan output suara kanan. Ya, selesai ya teman-teman. Sekarang saya akan pasang untuk antena radionya. Oke, saya tadi lupa memasang kabel untuk saklarnya. Saya akan memasang kabel untuk saklarnya dengan cara memotong jalur VCC-nya. Seperti ini ya teman-teman. Saya lepas dulu solderannya, kemudian saya sambung. Oke teman-teman, sekarang kita akan tes power supply-nya dengan menggunakan adaptor ini. Terlihat adaptornya menyala ya. Sekarang kita masukkan soket DC-nya. Dan kita mulai hidupkan power on di saklarnya. Oke sip, sekarang kita akan melakukan finishing. Kita akan baut boxnya supaya rapi. Yuk mulai kita baut. Ini hasilnya ya teman-teman, sudah rapi. Dan sekarang waktunya untuk kita coba. Oke, modul MP5 nya sudah kita pasang di TV ya teman-teman, tinggal kita coba. Langsung kita hidupkan saja saklarnya. Ini tampilan awalnya ya teman-teman. Ini untuk MP3 nya. Suaranya cukup mantap ya teman-teman. Untuk file MP3 dan file videonya sudah saya masukkan ke dalam flash disk di sini ya teman-teman. Sekarang kita coba untuk movie-nya. Potentiometernya. Oke, gambarnya juga cukup jernih. Kita sambung kabel aja ke potentiometernya. Ini untuk fotonya. Kemudian ini aux-nya. Dan ini ada fitur radio FM-nya juga. Dan ada fitur Bluetooth musiknya juga yang bisa kita sambungkan ke Bluetooth HP kita. Kita coba sekali lagi untuk MP3-nya ya teman-teman. Dan mantap, untuk modul MP5 sudah berhasil kita buat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi. Ya teman-teman, pada video kali ini saya akan membuat sebuah amplifier dengan harga terjangkau, kualitas suara yang hi-fi, dan suara yang mantap. Untuk amplifier kali ini saya menggunakan IC TDA 2030 yang terkenal dapat menghasilkan suara yang sangat berkualitas. Ini IC-nya ya teman-teman, sudah terpasang di dalam kitnya.
Untuk IC TDA 2030 nya bentuknya seperti ini ya teman-teman. Di sini juga ada pin deskripsinya. Untuk spesifikasi IC TDA 2030 nya seperti ini ya teman-teman. Spesifikasi ini saya ambil langsung dari datasheet. Untuk skematik rangkaian power supply CT dari datasheet IC power amplifier TDA 2030 dapat teman-teman lihat pada gambar ya. Untuk blok diagram dari rangkaian yang akan kita buat ini ya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk alat-alat yang kita butuhkan sendiri adalah ini adalah sebuah box untuk menempatkan rangkaian amplifier, trafo untuk power supply, kit amplifier TDA 2030, ini tune kontrolnya. Saya pilih tune kontrol yang ada subwoofernya. Kabel-kabel dan komponen seperti input dan output, saklar dan lain-lain. Untuk IC TDA 2030 sendiri sudah berada dalam kit seperti ini ya. Di kit ini sebenarnya ada tune kontrolnya seperti volume, bass dan treble, tetapi saya kurang suka dan saya mencabutnya karena saya akan menggantikan tune kontrolnya dengan tune kontrol yang kualitas suaranya bagus dan sudah ada include subwoofernya. Untuk input suara ke IC TDA 2030 nya kita nanti sambungkan ke sini ya teman-teman. Nanti kita cabut resistornya dan setelah tune kontrol yang ada subwoofernya kita nanti umpankan ke sini ya. Selanjutnya saya mengganti dioda bawaannya yang sebelumnya dioda 1 ampere menjadi dioda 3 ampere. Dioda ini digunakan untuk dioda penyarah yang dari trafo. Ya teman-teman, ini kit tune kontrolnya. Di sini ada volume, treble, bass ditambah dengan subwoofer. Ini subwoofernya. Ini saya pilih kit dari Ranik. Kit ini mempunyai kualitas suara yang lumayan ya. Ini untuk output ke amplifier TDA 2030 nya. Ya teman-teman, sekarang saya akan mulai mendesain kotaknya. Saya akan susun dulu. Trafo akan saya masukkan ke sini supaya semua kit dan rangkaian amplifier ini bisa masuk dan rapi ke dalam kotak ini ya. Selanjutnya kit amplifier TDA 2030 nya akan saya masukkan ke sini. Untuk tune kontrolnya akan saya tempelkan di tutup boxnya supaya bisa diputar dari luar. Untuk input dan outputnya sepertinya bagus, akan saya tempelkan di pinggir sini ya. Oke, kita mulai bor dulu untuk membuat lubang bornya. Ini lubang bor untuk trafo. Ini lubang baut untuk kit TDA 2030 nya. Oke teman-teman, sekarang saya akan membuat lubang baut untuk input dan output suaranya. Oke, langsung kita bor saja. Oke, ini kita bor untuk memasukkan soket kabel inputnya. Oke teman-teman, kita masukkan untuk audio in-nya. Langsung kita baut ya. Oke, sekarang kita bor untuk audio outputnya. Oke, langsung kita masukkan dan langsung kita baut. Sekarang saya akan membuat lubang untuk memasukkan kabel power listriknya. Oke, sekarang saya akan membuat lubang untuk memasukkan tune kontrol potensionya. Saya tempatkan tune kontrolnya di cover atas supaya terlihat bagus.
Oke, lubang sudah dibuat, kita masukkan tune kontrolnya dan langsung kita kencangkan saja dengan murnya ya. Oke, ini hasil untuk tone kontrolnya ya teman-teman. Kita masukkan kabel powernya di sini. Sekarang kita akan membuat lubang untuk tempat saklar on off-nya. Oke, jadi langsung kita masukkan saja saklar on off-nya. Oke, kita tes ditutup dulu. Ini hasilnya ya teman-teman, untuk desain boxnya sudah jadi. Yuk kita ke tahap selanjutnya. Oke, tahap selanjutnya kita akan merangkai kit-kitnya. Kita akan menyolder saklar untuk powernya dulu. Oke, sekarang kita akan menyambungkan power dari saklarnya ke input trapo yang 220. Kalau menggunakan listrik, jangan lupa teman-teman memasang di input trapo 0 dan 220 volt ya. Oke, langsung kita solder. Oke, setelah itu kita tes, kita hidupkan saklarnya. Kemudian kita tes tegangan di trafonya pakai multimeter. Jika tegangannya masuk, harusnya input trafonya 220. Oke, sip teman-teman. Kemudian kita lanjutkan ke penyolderan output trafonya. Di sini saya akan menggunakan output trafo yang CT 15 dan min 15 volt. Oke, langsung kita solder ya teman-teman. CT saya solder di kabel tengah agar tidak lupa. Oke, setelah dari trafo, untuk power supply kit amplifier TDA 2030 nya kita solder ke dioda rectifier. Untuk plus dan minusnya 15 volt posisinya di sini ya teman-teman. Kemudian untuk CT-nya posisinya di grounding. Oke, langsung kita solder. Sekarang CT-nya kita pasang di groundingnya. Setelah itu kita ukur ya teman-teman. Kita ukur output trafonya dulu. Harusnya 15 volt dan min 15 volt AC. Oke, sip. Sekarang kita ukur yang ke power supply amplifiernya. Oke, normal ya teman-teman. Setelah melewati dioda rectifier, harusnya tegangan menjadi DC. Oke, normal ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan pasang power supply yang ke tune kontrolnya. Di sini akan saya ambil dari power supply yang telah menjadi DC, yang melewati dioda rectifier, yang ada di kit amplifier yang kita pasang tadi. Hati-hati jangan terbalik ya teman-teman. Yang CT kita solder ke groundnya. Oke, langsung kita solder ya teman-teman. Yang negatif dapat DC negatif dan yang positif juga dapat DC positif. Oke, langsung kita solder ya teman-teman. Yuk, sekarang kita solder yang ke tune kontrolnya.
Oke, selesai. Selanjutnya kita akan tes tegangannya. Tegangannya di sini sudah menjadi DC ya. Tegangan di sini seharusnya 15 volt DC. Karena kita menggunakan elko 35 volt dan belum kita bebani, maka tegangannya menjadi sedikit naik. Oke, normal teman-teman. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan memasang kabel audionya. Saya akan memasang kabel audio out dari tune controlnya. Kemudian akan saya sambung ke audio in kit TDA 2030 nya. Untuk di input amplifiernya, resistor ini akan saya cabut dan saya akan tempatkan di lubang resistor ini ya teman-teman. Karena saya sudah tidak menggunakan tune control bawaannya lagi. Oke, langsung kita cabut saja resistornya. Langsung kita sambung ya teman-teman. Saya sambung groundnya dulu. Baru saya sambung input suaranya. Oke, sekarang saya sambung yang audio output dari tune controlnya. Oke, sekarang saya akan sambung input audio yang ke kabel tune controlnya. Oke, sekarang saya akan sambung output power yang dari amplifier TDA 2030 nya yang menuju ke speaker ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan masukkan ke boxnya, kita rapikan dan kita baut ya. Kita baut trafonya dulu. Oke, sekarang kita baut kit amplifier TDA 2030 nya ya. Saya akan coba tutup dulu. Sekarang saya akan sambungkan yang kabel input audionya ke soket RCA nya ya. Oke, yang terakhir kita sambungkan yang kabel output powernya menuju ke soket konektor yang ke speaker. Teman-teman, sekarang kita bawa dulu ya kotak amplifiernya. Kita akan kasih label supaya nanti penggunanya mudah untuk mengoperasikannya. Kita tempel powernya dulu, terus kita tempel bassnya, terus kita tempel treble-nya. Kemudian kita tempel untuk volumenya, terus kita tempel untuk subwoofernya, kemudian kita tempel untuk inputnya, terakhir kita tempel untuk output ke speakernya. Sip teman-teman, sudah kita tempel semua, mantap. Sekarang kita akan mencoba suaranya. Oke teman-teman, kita akan tes suaranya. Saya akan masukkan kabel speakernya dulu ke output amplifiernya. Kemudian power amplifier kita masukkan ke listrik. Saklar power kita hidupkan. Oke, lampu indikator langsung menyala merah. Amplifier langsung hidup teman-teman. Ya luar biasa, noise-nya sangat rendah dan hampir tidak terdengar dengungnya.
Sekarang saya akan masukkan input suaranya ya teman-teman ke amplifier. Mantap teman-teman, suaranya sangat jernih. Oke, sambil saya putar-putar fungsi tune controlnya. Teman-teman, untuk hasil suara yang maksimal silahkan menggunakan speaker 6-8 in ya, agar suara bassnya terasa. Di sini untuk mengetes saya hanya menggunakan speaker 4 in saja, sehingga saya tidak berani untuk memutar full bass dan subwoofernya. Oke, mantap, waktunya kita bungkus dan kita kirim ke pemesan. Oke teman-teman, demikian video merakit power amplifier TDA 2030 ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika Anda menyukainya. Selamat datang kembali teman-teman. Pada video kali ini saya akan merakit sebuah audio mixer 4 channel. Untuk bahan-bahannya ada di sini semua ya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Video ini terselenggara atas dukungan dari PT Altrion Trimasagung. Altrion Trimasagung adalah perusahaan penyedia fasilitas untuk mensupport perangkat-perangkat telekomunikasi dengan harga bersaing dan bergaransi. Produk Altrion Trimasagung seperti misalnya menyediakan fasilitas fire suppressing system seperti FM200, merek ID, merek Zeta, dan lain-lain. Juga menyediakan fasilitas lain seperti power system seperti genset dan instalasinya, custom rak-rak server, sistem pendingin untuk ruangan server atau ruangan kantor, misalnya PAC, AC maupun coolant lain. Juga menyediakan custom untuk panel-panel listrik dan panel-panel lain, serta fasilitas alarm monitoring system, yang semuanya dengan kualitas terbaik dan bergaransi. Jika Anda tertarik untuk memesan, dapat menghubungi Bapak Anto sebagai sales dari PT Altrion Trimasagung dengan nomor HP dan WhatsApp di bawah ini. Oke teman-teman, yuk kita kembali lagi ke mixernya. Dan ini untuk panel depan mixernya. Untuk kit mixernya saya menggunakan mixer 8 potensio seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ini adalah kit master mixer. Di sini saya gunakan juga regulator simetris 15 volt CT yang sudah dilengkapi dengan 7815 dan 7915. Regulator ini bagus agar mixer tidak berdengung. Oke, selanjutnya ini adalah tune control untuk mengatur tune di bagian master mixernya. Ini adalah kit LED view display sebagai aksesoris agar suaranya terdisplay ke LED. Saya menggunakan trafo 2 ampere sebagai power supply, serta peralatan pendukung lain seperti jack input output, kabel, dan lain-lain. Untuk skematik rangkaiannya seperti terlihat pada gambar ya teman-teman, bisa teman-teman screenshot. Oke teman-teman, sekarang mari kita merangkainya. Yang pertama, saya akan pasang kit mixer 8 potensio ini di channel satunya dulu. Oke, yuk langsung kita pasang. Dan selesai, kita lanjut ke channel 2. Dan yuk kita pasang kit mixer 8 potensionya lagi di channel 2.
Oke, selesai. Kita lanjut ke channel 3. Selanjutnya kita pasang kitnya di channel 3. Oke, channel 3 selesai dan kita lanjut ke channel 4. Oke, selanjutnya kita pasang kit mixer 8 potensionya di channel 4. Ya, channel 4 selesai ya teman-teman. Ya, selanjutnya saya akan pasang audio input dan outputnya. Yuk kita pasang. Kita mulai pasang dari input, output, monitor, mic dan lainnya. Sekarang kita pasang saklar on off nya. Oke, selanjutnya kita akan pasang tune kontrolnya di sini. Dan ternyata potensiometer tune kontrolnya harus cabut dulu ya teman-teman. Oke, kita tinggal dulu aja. Kita pasang master mixernya dulu. Master mixernya ada dua, yaitu master mixer kiri dan master mixer kanan. Kita akan pasang di sini. Dan sekarang kita akan pasang untuk monitornya. Kita pasang knopnya sebentar. Oke, sekarang kita akan pasang potensiometer untuk mengatur volume efeknya. Yuk kita kembali ke kit tune kontrolnya. Oke, kita harus copot dulu potensiometernya satu agar bisa dipasang ke lubang potensiometernya. Kita sambung kabel aja ke potensiometernya. Oke, sekarang kita kembali ke kit mixer 4 channel yang kita pasang tadi. Perhatikan ya teman-teman, di sini ada power supply untuk 15 volt CT, ground, monitor, efek, output R dan output L untuk channel 1, 2, 3 dan 4 nya pada posisi sejajar. Kita akan paralelkan saja. Kita akan memasukkan sebuah kawat agar jalur-jalur tersebut terhubung secara paralel pada channel 1, 2, 3 dan 4 nya. Oke, kita paralelkan main 15 voltnya dulu. Kemudian kita paralelkan groundnya. Kemudian kita paralelkan plus 15 voltnya. Kita paralelkan juga untuk monitornya. Untuk efeknya kita paralelkan juga. Kemudian untuk output L nya, untuk groundnya sekarang, dan terakhir kita paralelkan untuk output R nya. Kita potong dulu sisa kabelnya. Oke, sekarang kita akan menyambungkan inputnya, yaitu input channel 1, 2, 3 dan 4 ke jalur mikrofonnya masing-masing. Di sini ada tulisan low,
Berarti untuk input musik nanti kita akan sambungkan ke line, dan ada high, kita akan sambungkan ke jalur mic. Agar mudah, saya sambungkan channel 4 nya dulu, kemudian saya sambungkan channel 3, kemudian saya sambungkan channel 2, dan saya sambungkan channel 1 menuju ke jalur mic-nya masing-masing. Selanjutnya saya akan sambungkan suplai CT 15 voltnya di setiap kit komponennya masing-masing. Saya mulai dari monitornya, saya sambungkan ke 15 volt CT. Kemudian saya sambungkan ke suplai 15 volt CT untuk tune kontrolnya. Kemudian saya sambungkan untuk suplai 15 volt CT untuk master mixernya kanan dan kiri. Oke, sekarang kita akan sambungkan output 15 volt CT dari regulator simetris menuju input 15 volt CT pada kit mixernya. Oke ya teman-teman, sekarang saya akan menyambungkan output suara mixernya. Outputnya di bagian sini ya. Sekarang saya akan menyambungkan outputnya ke input tune control. Kemudian output dari tune control akan kita sambungkan ke masing-masing jalur dari master mixernya. Kemudian output dari setiap master mixer akan kita umpankan menuju jack dari outputnya masing-masing. Oke, saya akan menyolder jack output mononya dulu. Kemudian kita sambung ke jack stereonya. Oke, outputnya selesai. Sekarang saya akan menyambungkan jalur untuk monitornya. Setelah itu kita pasang ke output jack monitor. Oke, sekarang kita akan menyambungkan jalur untuk efeknya. Di sini saya akan menyambungkan efeknya ke potentiometer untuk mengecilkan atau membesarkan volume efeknya. Dan selanjutnya akan saya sambung ke jack input efek. Oke teman-teman, sekarang saya akan memasang LED view displaynya. LED view display di sini ada dua, yaitu LED view display kiri dan LED view display kanan. Yuk kita pasang satu persatu. LED view display ini ada jalur untuk powernya dan ada jalur untuk input masukannya. Oke, LED view display selesai. Sekarang kita akan menempatkan trafo dan regulator simetrisnya di kotaknya. Kita pas-pasin dulu ya. Oke, kita bor dulu untuk tempat bautnya. Kita baut dulu trafonya. Sekarang kita masukkan kabel powernya dulu.
Kita solder di saklarnya dulu. Kemudian dari saklar kita masukkan ke input 220 di trafonya. Selanjutnya dari trafo saya akan menggunakan output CT 18 volt untuk saya sambungkan ke input regulator simetris. Selanjutnya dari regulator simetris ini akan mengeluarkan output 15 volt CT untuk memberi suplai daya pada rangkaian mixernya. Oke, kita bawa dulu untuk regulator simetrisnya. Dan waktunya finishing. Kita tutup dan kita bawa dulu casingnya. Kita tes dulu ya untuk hidupkan pertama kali. Yuk kita hidupkan saklarnya dan lampu view display menyala. Yuk teman-teman, sekarang waktunya untuk mengetes mixer yang kita buat tadi. Tes untuk koneksi mikrofonnya dulu. Dan ini amplifiernya yang saya pakai ya. Tes, dicoba. Tes. Channel 1, channel 2, lain, middle, channel 1, middle, triple. Nah teman-teman, pengecekan mixernya sudah selesai dan akan kita kembalikan ke pelanggan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.